Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran kelas 2. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di pembelajaran daring hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi di tema 6, subtema 4, pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Nanti anak-anak bisa simak videonya ini sampai selesai ya. Jangan dilewat-lewat. Biar anak-anak bisa paham apa materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita awali pembelajaran daring hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan basmalah tadi, anak-anak bisa paham dan dipermudah dalam memahami video daring ini. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Pendalaman materi tema 6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Nah, pada hari Senin ini Pak Guru akan menyampaikan tema 6 yaitu subtema keempat, pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini berarti pembelajaran untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu. Silakan nanti soal-soal yang ada di video ya, yang harus dikerjakan di pulpena tidak harus dikerjakan hari ini ya. Silakan anak-anak dikerjakan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nanti hari Selasa insya Allah Pak Guru share video pembelajaran yang keempat, 5, dan 6. Biar yang bisa mengikuti pembelajaran dengan cepat ya bisa lanjut pada pembelajaran berikutnya. Jadi ini untuk pembelajaran 3 hari ke depan. Silakan anak-anak nanti simak materinya dengan baik. Ya. Subtema 4 yaitu merawat tumbuhan. Pada pembelajaran ke-1 yaitu muatan bahasa Indonesia KD-nya 3.7 dan 4.7. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Ya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Ya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Ya. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Ini tanda tanya seperti ini ya. Yaitu di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Ya, jadi ini ya. Pada pembelajaran hari ini anak-anak nanti ya menggunakan tanda tanya yang tepat, yaitu cara mengidentifikasi tanda tanya pada sebuah kalimat tanya. Ya. Perhatikan contoh percakapan berikut. Di sini ada Lani dan Komang sedang bercakap-cakap. Lani bertanya kepada Komang, "Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang." "Iya, cantik ya. Bunganya berwarna merah." "Ayo, Komang, kita petik bunganya." "Tidak boleh, Lani." "Mengapa tidak boleh dipetik, Komang?" "Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman." Nah,
dari percakapan ya, itu ada yang namanya kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan yaitu ini. Mengapa tidak boleh dipetik komang tanda tanya? Nah, ini kalimat pertanyaan. Ini jawabannya. Nah, kalau yang ini, yang tanda seru adalah kalimat ajakan. Masih ingat kalimat ajakan? Iya, yang diawali dengan A, ayo. Ini berarti ajakan. Yang ini ya, ini ajakan. Diawali dengan kata A, ayo. Nah, di sini yang namanya kalimat pertanyaan berarti yang ini. Mengapa tidak boleh dipetik, koma? Nah, koma menjawab ini. Tidak boleh dipetik, ya. Ya, ini jawabannya, ini pertanyaan. Oke, sekarang anak-anak dibuka halaman 161 dan 162. Di situ ada ayo berlatih. Pada soal yang pertama, anak-anak disuruh memberi tanda tanya yang tepat pada teks percakapan, ya. Memberi tanda tanya. Kemudian soal yang kedua, tugas anak-anak hanya membaca teks percakapan. Ya, berarti enggak diisi. Ya. Bacalah percakapan, ya. Boleh dibacakan sama ayah atau ibu anak-anak di rumah, ya. Atau boleh sama kakak atau adik juga boleh. Ini hanya dibaca. Kemudian soal yang nomor 3, anak-anak disuruh membuat teks percakapan. Silakan anak-anak, ya, buatlah teks percakapan bersama adik, kakak, atau ayah atau ibu mengenai cara merawat tumbuhan. Ya, gunakan kalimat tanya yang tepat. Ya, ini hanya membuat teks percakapan. Ya. Berapa Pak Guru buatnya? Silakan anak-anak buat minimal 5. Ya, satu kalimat nilainya 2. Berarti kalau 5 berarti 10 atau 100, ya. Silakan nanti bisa dibuat, bisa sama ayah atau ibu atau kakak. Ya, silakan bebas, ya. Kemudian pada pembelajaran pertama muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu membandingkan berat benda bagian yang pertama. Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Ya, sebelum dibandingkan kita perhatikan satuannya. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Ini jika sudah sama, ya, kita langsung bisa membandingkannya. Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Nah, perhatikan kesetaraan satuan berikut. Ini jangan sampai lupa. Ya, Pak Guru cantumkan cuma 3 karena yang biasanya keluar cuma 3 ini, ya. Kilogram, hektogram, gram. Ini biasanya 3 ini yang sering keluar, ya, untuk kelas 2. Kecuali kelas atas itu nanti sudah bisa semua, ya. Kelas 2 paling ini cuma 3 yang biasa dikeluarkan, ya. 1 kilo itu 1000 gram. 1 kilo itu 10 hektogram. 1 hektogram itu 100 gram. Ini harus diingat, ya, setelahnya. Kalau sudah, anak-anak buka pulpenanya halaman 163. Di situ ada ayo berlatih. Pada soal yang pertama, ya, anak-anak disuruh menuliskan pada gambar 1 yang A itu gambarnya berapa kilo? 1 kilo.
Berarti berapa gram? 1000 gram. Kemudian gambar yang keduanya itu 800 gram. Anak-anak ditulis berat bukunya 800 gram. Nah, tugasnya tulislah berat buah dan berilah tanda centang untuk buah yang lebih berat. Berarti nanti yang dicentrang di kotak itu buah yang lebih berat. Nah, kemudian gambar yang B juga sama. Berat apel 5 kilo. Berarti berat apel berapa Hg, berapa hektogram. Nah, kemudian berat apel sampingnya lagi 30 hektogram atau 30 Hg. Berarti dari gambar kedua itu, gambar yang B, yang lebih berat yang mana? Yang lebih berat itu dikasih tanda centang di kotak kecilnya itu. Jelas ya? Kemudian nomor 2-nya, anak-anak bandingkan menggunakan lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan beratnya, sama berat ya. Ditulis 30 hektogram, 30 gram sama 5 hektogram itu sama apa tidak ya. Tinggal ditulis, kalau sama tulis sama, kalau lebih berat tulis lebih berat, kalau lebih ringan berarti tulis lebih ringan. Gampang ya. Kemudian masuk ke pembelajaran pertama muatan SPTP, KD-nya 3.4 dan 4.4, yaitu menghias kotak tisu ya. Menghias kotak tisu. Nah, pada ya menghias kotak tisu ini ya, anak-anak bisa menggunakan bahan buatan ataupun bahan dari alam. Nah, sekarang di 3.4 dan 4.4 itu menggunakan bahan buatan. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, atau kain perca. Ayo membuat hiasan bersama Komang. Ini harusnya nanti anak-anak praktek ya. Tapi Pak Guru bebaskan, monggo nanti bisa praktek sendiri atau nanti saat berangkat kalau waktunya sudah tepat nanti bisa praktek bersama-sama ya. Nah, anak-anak bisa dilihat langkah-langkahnya pada halaman 164. Di situ di pulpena halaman 164 itu ada langkah-langkahnya. Ya, pertama boleh berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Terus gambar pola tisunya, kotak tisunya digambar polanya, gunting polanya, tempelkan ke 6 sisinya. Kemudian ya, lubangilah sisi bagian atas yang buat tisunya. Gambar pola hiasan yang sesuai dengan keinginanmu digambar. Berilah lem pada pola hiasan yang sudah digambar. Kemudian tempel, boleh pakai kain perca ataupun benang wol juga boleh, atau kardus atau kertas juga boleh ditempel-tempel ya. Biar kotak tisunya terlihat bagus ya, indah. Ya. Bisa dilihat langkah-langkahnya pada halaman 164 ya. Kemudian masuk ke muatan PPKN KD-nya yaitu 3.2 dan 4.2. Menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Ya, misalnya di sekolah, ya, tanaman tersebut harus kita rawat. Ya. Aturan dalam merawat tanaman. Yang pertama, ya, menyiram tanaman secara rutin. Ya, harus rutin disiramnya ya. Kemudian yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Memberi pupuknya secara teratur. Kemudian memotong daun yang terkena hama. Daun-daun yang rusak, yang kena hama itu harus dipotongin. Ya, biar tidak merembet atau merambat ke daun yang masih sehat. Ya. Yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Ya, ya, yang terkena sinar matahari tidak boleh ya di tempat yang gelap atau di dalam ruangan, nanti tanamannya mati ya. Pada halaman 165 ada ayo berlatih.
Ya, silakan anak-anak ya kerjakan. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dan tanda silang jika tidak sesuai dengan aturan merawat tanaman di sekolah. Ya, gambar yang pertama di situ anak-anak harus kuberi pupuk secara teratur agar cabainya tumbuh banyak. Nah, gambar yang kedua aku siram yang banyak jadi besok tidak usah disiram lagi. Wah, itu gambar yang benar yang mana tinggal dikasih tanda centang. Kemudian dikasih alasan. Apa alasanmu? Gambar tersebut tidak sesuai dan sesuai dengan aturan merawat tanaman di sekolah. Alasannya apa? Oh iya, gambar yang pertama betul karena memberi pupuknya secara teratur. Gambar yang kedua tidak sesuai karena memberi airnya langsung banyak sekaligus biar besoknya tidak usah menyiram lagi. Itu ya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nah, tanaman di pekarangan sekolah sudah mulai layu. Apa yang harus warga sekolah lakukan? Ya, yang harus dilakukan warga sekolah itu apa? Menyiramnya dan memberi pupuk. Ya, contohnya ya. Siswa meletakkan tanaman hias di jendela, ya di dekat jendela. Benarkah tindakan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Ya, menaruh tanaman di dekat jendela ya. Itu bagaimana? Benar apa tidak? Kemudian jelaskan jawabanmu. Ya, kalau benar, oh benar Pak Guru karena di dekat jendela biar bisa terkena sinar matahari. Itu contoh alasannya ya, biar benar tersinar matahari. Seperti itu ya. Kemudian masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, yaitu pembelajaran yang kedua, mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Ya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Tandanya ya, selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Nah, kata tanya berada di awal kalimat. Nih, kalau kata tanya itu berada di awal kalimat, kalau tandanya itu ada di akhir kalimat. Nah, ada enam kata tanya. Apa saja? Yang pertama apa? Nah, apa itu untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu ya. Yang kedua di mana. Nah, di mana itu menanyakan tempat. Di mana itu menanyakan tempat. Yang ketiga mengapa. Mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, kemudian yang keempat siapa. Kalau siapa ya berarti menanyakan orang. Yang kelima kapan. Nah, untuk menanyakan waktu. Yang keenam bagaimana. Ini bagaimana berarti untuk menanyakan penjelasan. Nah, dari keenam kata ini anak-anak tentunya harus paham. Ya, jika disuruh membuat kalimat tanya, berarti harus menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, contoh yang salah ini Pak Guru contohkan. Ya, Sio mau menanyakan rumah Pak Guru. Berarti kata yang tepat itu, kata tanya yang tepat itu di mana? Nah, di mana rumah Pak Guru? Nah, itu baru benar. Tetapi jika kata tanyanya apa, itu salah. Apa rumahnya Pak Guru? Nah, itu enggak tepat. Ya, berarti kalau mau menanyakan rumah berarti di mana? Nah, dari keenam ini anak-anak harus paham dan bisa meletakkan ya kata-kata itu sesuai dengan apa yang akan ditanyakan. Jelas ya? Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, Adi bertanya, kapan kamu menyiram tanaman itu, Benny? Nah, Benny menjawab, setiap hari sekali, Adi.
Nah, berarti ini ya menanyakan kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni. Beni menjawab setiap hari, Adi. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 166 sampai 167. Di situ nomor 1 ada kata siapa, mengapa, apa, kapan, di mana. Dan A, B, C, D, E, anak-anak lengkapi menggunakan kata-kata itu yang tepat. Ya, contoh yang A, titik-titik alat yang digunakan untuk memotong tanaman yang tumbuh liar. Berarti apa alat yang digunakan? Boleh, silakan diisi ya. A, B, C, dan E. Nah, nomor 2-nya, anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping itu. Gambar di samping itu sedang apa? Sedang menyiram atau sedang apa ya? Nanti dibuat 3 kalimat tanya beserta jawabannya sesuai dengan gambar itu. Gunakan kata tanya yang dan tanda tanya yang tepat. Anak-anak gunakan kata tanya dan tanda tanya yang tepat ya, sesuai dengan gambar yang ada di samping. Nah, pada pembelajaran ketiga masih 3.7, 4.7 ya. Sekarang menyusun kalimat tanya dari teks. Nah, nanti ini membuat kalimat tanya dari sebuah teks bacaan. Nah, pada pembelajaran ini ya yang ketiga ini anak-anak menyusun kalimat atau membuat kalimat tanya dari teks bacaan. Nah, dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Nih, perhatikan teks berikut. Nah, di sini ada teks. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Beni memberinya pupuk. Nah, dari teks ini anak-anak bisa membuat sebuah kalimat tanya. Perhatikan kalimat yang pertama. Kalimat pertanyaan berbunyi, Beni gemar menanam tanaman. Nah, ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Beni gemar menanam tanaman. Nih, Beni bisa dijadikan jawaban. Nah, jawabannya Beni berarti pertanyaannya apa? Ya, ini contohnya siapa yang gemar menanam tanaman? Jawabannya yaitu Beni. Beni adalah nama orang. Jadi kata tanya yang tepat adalah kata siapa. Jelas anak-anak ya? Bisa ya? Kalau belum mudeng dibalik maning, diputar maning ya, mudeng. Nah, pada halaman 168 ya, ayo berlatih. Anak-anak bisa kerjakan ya. Di situ ada teks percakapan, ada teks ya, bacaan teks di situ. Nah, tugas anak-anak yaitu disuruh membuat 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan teks itu. Mudeng ya, contohnya seperti ini tadi. Ya, Beni ini ya, teks pertanyaan Beni. Nah, di situ halaman 168 ada teks ya. Tugas anak-anak yaitu dibaca teksnya, kemudian anak-anak membuat kalimat pertanyaan 3 saja dan jawabannya ya sesuai dengan teks itu yang ada di buku pena halaman 168. Ya, semoga bisa semua ya. Kalau yang belum bisa ya nanti diputar kembali biar sampai bisa. Nah, kemudian lanjut ke muatan SPDB masih KT 3.4 dan 4.4 yaitu
pada mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya bagian yang kedua. Tadi yang bagian pertama sudah. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Berikut contoh karya dari bahan buatan. Nah, ini kalau ini adalah tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan atau plastik bungkus itu ya. Sabun juga bisa ya, dianyam, dibikin seperti ini, seperti tas ya. Fungsinya juga sama buat tas ya. Berikut contoh karya dari bahan buatan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat burung atau pesawat-pesawatan yang terbuat dari kertas. Ini biasanya kalau lagi praktek ini anak-anak seneng nih ya. Ya bikin pesawat-pesawatan atau burung-burungan kok dilempar-lempar, biasanya seperti itu. Ya. Kemudian praktek yang keduanya yaitu membuat tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Ya, kelas 2 bae wis gawe kayak gini ya. Ya, harusnya yang SMK ya. SMK jurusan itu ya. Tata boga biasanya ini Pak keterampilan itu ya SMK. Kemudian tas rajut yang terbuat dari benang wol ini juga itu dari bahan buatan. Tadi Pak Guru biasanya bikinnya yang ini burung ataupun pesawat-pesawatan ataupun orang-orangan yang dari kertas itu ya. Ini biasanya itu. Ya nanti kapan-kapan kita praktek ya. Kemudian anak-anak silakan bisa dibuka halaman 169. Ayo berlatih. Soal yang nomor 1, anak-anak disuruh memberi tanda centrang pada bahan-bahan yang termasuk bahan buatan. Tinggal dicentrangi, centrang yang termasuk bahan buatan. Kemudian yang nomor 2, disuruh menulis bahan yang digunakan pada karya yang ada di gambar di bawahnya itu A, B, C. Itu bahannya apa saja. Ya, mudah ya. Gampang ya. Gampang sekali. Itu KI 3-nya cuma itu, KI 4-nya nanti prakteknya buat ini aja wis yang gampang. Ya, nanti kalau Pak Guru umumkan bawa kertas lipat nanti bawa ya. Buat praktek membuat burung-burungan atau pesawat-pesawatan atau orang-orang yang terbuat dari kertas ya. Seni melipat namanya. Kalau tas anyaman dan tas rajut Pak Guru kira itu kurang pas untuk kelas 2 ya. Ya walaupun mesti bisa ya, tapi kurang pas. Ini harusnya anak-anak kelas atas kalau yang membuat ini. Kalau anak kelas 2 paling bikin burung aja seneng ya, burung, pesawat-pesawatan itu. Kemudian masuk ke pembelajaran ketiga, muatan matematika, KD masih 3.6 dan 4.6, yaitu membandingkan berat benda bagian yang kedua ya. Dua benda yang dihitung beratnya biasanya menunjukkan hasil yang berbeda. Ya, untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan satuan berat benda tersebut. Ini Pak Guru tidak lupa pasti dicantumkan yang ini 3 ini nih ya, biar ingat terus. Satuan berat benda dapat berupa ini nih, paling tidak 3 ini hafal. Kilogram, hektogram, gram ya, harus dihafal ini 3 paling tidak ini ya. Kemudian silakan anak-anak buka halaman 170. Pada halaman 170 nomor 1, anak-anak lihat, tuliskan masing-masing hasil penimbangan berikut. Anak-anak disuruh menulis, itu tinggal dilihat angkanya berapa, berat jambu berapa kilo, 2 tulis 2. Berat jambu sampingnya 1800 gram, tulis 1800 gram. Ya. Kemudian dibandingkan. Nah, cara membandingkan kan harus disamakan satuannya. Setelah disatukan, berarti akan tahu beratnya mana antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua. Seperti itu ya. Yang B juga sama, berat rambutan. Berapa itu di situ? 1400 gram. Nah, berat rambutan berikutnya 1450 gram. Sama, ini sudah sama beratnya. Berarti beratan mana? Tinggal ditulis lebih berat, lebih ringan, apa sama dengan ya. Gambar yang C juga sama ya. Tinggal ditulis beratnya berapa. Kemudian kalau satuannya belum sama, disamakan dulu satuannya.
Baru kita tahu kedua benda tersebut yang berat yang mana, gitu ya. Untuk nomor 2-nya itu bebas, tidak usah diisi karena itu aslinya praktek ya, disuruh menimbang antara 5 sendok makan yaitu tepung terigu 5 sendok makan, gula pasir ditimbang ya. Nanti dari 5 sendok itu akan beratnya masing-masing berbeda ya. Nanti disuruh ditulis hasilnya timbangannya berapa. Berarti itu nggak usah wes. Yang di rumah punya timbangan mau dipraktekkan sendiri juga nggak apa-apa ya. Tapi yang nomor 2 itu free, bebas ya, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Terima kasih. Semoga dari video ini anak-anak bisa paham ya dan bermanfaat untuk anak-anak. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan. Nanti untuk hari Selasa Pak Guru akan share. Insya Allah Pak Guru share video pembelajaran yang keempat, 5 dan 6-nya ya. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan. Semoga anak-anak bisa paham dan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Bagi yang belum paham silakan nanti bisa diputar-putar lagi video dari Pak Guru ini ya. Sebelum Pak Guru akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Guru cukup sekian. Nasrumina wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.